Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Eka Mulyana. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing presentasi tentang usulan usaha frozen food ini. Sebelum kita memasuki tahapan penyampaian materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok usulan usaha frozen food ini yang berisikan anggota Kevin Dirvano, Devi Nur, Faizul Hafizi, Rizky Andriani, Eka Juliani, dan juga saya Lina Eka Mulyana. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya minta dengan hormat saudara atau saudari kita untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Dirvano Febrianto, NIM 181100002422. Di sini saya akan menjelaskan tentang misi usaha yang akan dijalankan di DIY Frozen Food. Yang pertama adalah menggunakan daging pilihan yang fresh dan berkualitas. Maksudnya fresh di sini adalah daging tersebut adalah daging baru, bukan daging yang sudah pernah menginap di dalam kulkas. Yang kedua adalah menggunakan bumbu rempah pilihan dengan kualitas bagus. Yang ketiga, menjaga cita rasa produk olahan yang akan kita buat. Yang keempat adalah menjaga kebersihan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, alat-alat yang akan digunakan selama proses pengolahan, hingga kebersihan produk saat produk itu jadi siap dipasarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang usulan usaha. Bisnis frozen food merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Sudah banyak pelaku usaha yang memperoleh profit besar dari bisnis frozen food ini. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha frozen food yang berdiri dari waktu ke waktu, dan tentunya dengan penawaran produk andalan masing-masing. Namun, ada juga pelaku usaha frozen food yang gulung tikar atau bangkrut, karena strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat dan kualitas pelayanan yang kurang optimal. Artinya, keberhasilan sebuah bisnis frozen food dalam memenangkan persaingan ditentukan oleh penerapan strategi pemasaran yang tepat, serta hubungan baik yang dijalani dengan konsumen, dan juga mengetahui minat dan perhatian konsumen. Masuknya industri makanan cepat saji di Indonesia membuat pelaku usaha bisnis frozen food berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi. Makanan cepat saji juga memiliki jenis-jenis lainnya seperti yang sudah ada dalam bentuk kemasan. Makanan cepat saji dalam kemasan ini dapat ditemukan di pusat perbelanjaan seperti pasar swalayan ataupun minimarket. Operasional usaha. Yang pertama, modal peralatan. Sewa etalase produk dilengkapi freezer 220.000, talenan pisau baskom 10.000, timbangan 40.000, sendok 10.000, pengangkat makanan 8.000, nampan serbet 7.000, tempat sampah 5.000, sewa mesin kode kadaluarsa 20.000, sewa mesin vakum sealer 60.000, sewa freezer 150 liter dan genset 120.000, semuanya total 500.000. Yang kedua, biaya operasional per bulan. Kebutuhan makanan beku 250.000, sabun cuci 5.000, sewa tempat 100.000, air dan listrik 45.000, bensin jika perlu pengantaran 50.000, kemasan 50.000, totalnya sama dengan 500.000. Selanjutnya, pendapatan dan keuntungan. Harga jual per produk sama dengan 20.000, target penjualan atau target per hari sama dengan 5 produk kali 30 hari sama dengan 150 produk per bulan. Jadi 20.000 dikali 150 produk per bulan sama dengan 3 juta atau keuntungan kotor per bulan. Keuntungan bersih per bulan. Keuntungan kotor
dikurangi biaya operasional sama dengan 3 juta dikurangi 500 sama dengan 2.500.000. Itu merupakan keuntungan bersih per bulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rincian strategi dari usaha frozen food. Rincian strategi ini dibuat agar penjualan dapat mencapai titik keuntungan yang secara maksimal. Yang pertama, yaitu menentukan target pasar. Menentukan target pasar ini di mana tujuannya adalah agar penjualan tepat sasaran. Pada target pasar frozen food ini yaitu adalah perorangan atau konsumsi rumah tangga, di mana dalam kategori ini adalah ibu rumah tangga atau mereka yang lebih senang memasak sendiri secara praktis dengan proses yang mudah dan cepat. Yang kedua adalah harga produk yang terjangkau. Harga produk yang terjangkau ini dapat menjadikan semua masyarakat bisa membeli atau menikmati dari produk frozen food ini. Strategi yang ketiga yaitu menciptakan produk dengan kualitas yang tinggi. Produk dengan berkualitas yang tinggi dapat memberikan nilai lebih pada produk tersebut. Pada produk frozen food ini tidak menggunakan bahan pengawet atau tidak menggunakan pengawet buatan, tidak menggunakan bahan yang berbahaya dan sangat aman untuk dikonsumsi. Strategi yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah promosi. Gencar melakukan promosi secara online maupun offline dapat mempermudah pemasaran produk dan perluasan pasar produk. Promosi secara online dapat dilakukan dengan menggunakan sosial media yang ada seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp Story. Dan promosi yang dilakukan secara offline dapat dilakukan dengan mulut dari mulut atau bisa juga dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat. Rincian strategi pemasaran. Yang pertama, kerjasama dengan influencer atau endorsement, yaitu melalui media sosial yang memiliki banyak followers tentu akan mempengaruhi tingkat penjualan. Seperti yang kita lihat di Instagram, banyaknya selebgram yang mendapatkan endorsement dengan bentuk komunikasi yang persuasif tentang produk tersebut. Yang kedua, dengan cara metode buy 5 get 1 atau memberikan bonus. Strategi pemasaran ini dengan metode ini tentu diminati di kalangan masyarakat. Dengan memberikan bonus tertentu dapat menyenangkan konsumen dan membuat konsumen akan membeli secara terus-menerus. Yang ketiga, dengan memberikan diskon. Memberikan diskon atau potongan harga pada sebuah produk tanpa minimal belanja, dengan begitu akan mempengaruhi minat beli para customer dan pada akhirnya akan berpengaruh pada keputusan pembelian. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Andriani, NIM 2350. Peluang yang mungkin diraih oleh bisnis frozen food dapat dikatakan sangat bagus dan cerah, mengingat permintaan frozen food yang terus melambung. Meski bisnis frozen food telah lama hadir, namun hingga sekarang bisnis frozen food masih saja masuk kategori bisnis yang patut diperhitungkan. Untuk yang didapat lewat bisnis frozen food terbilang besar, sehingga usaha ini patut untuk digali dalam. Dalam menerjuni usaha frozen food memang tidaklah sulit, hanya dibutuhkan beberapa modal dalam jumlah tertentu saja. Potensi bisnis frozen food memang menggiurkan, mengingat setiap tahunnya peminat frozen food terus meningkat. Usaha frozen food menjadi pilihan bagi yang ingin memiliki sebuah bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan.
Dalam menjalankan bisnis frozen food, jangan lupa untuk menggunakan mesin pembeku makanan agar bisnis berjalan lancar juga maksimal. Baik, saya Lina Eka Mulyana, selaku moderator presentasi ini, memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kekhilafan dalam penyampaian presentasi ini. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.